Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dewan Juri yang terhormat. Saya Faina Yulisa Doviani dari SMA Islam Media Didaktika selaku tim oposisi yang tidak menyetujui akan adanya mosi bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Sebelum itu kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai latar belakang serta definisi dari influencer dan bagaimana pengaruh media sosial di dalam kehidupan bermasyarakat terlebih dahulu. Influencer atau pemengaruh media sosial merupakan seseorang yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi suatu khalayak masyarakat secara menyeluruh dengan skala yang besar dikarenakan oleh jumlah pengikut atau followers mereka yang banyak dari berbagai strata kehidupan sosial dengan berbagai latar belakang masyarakat. Status quo dari mosi ini yakni bahwa saat ini banyak sekali influencer yang digunakan oleh pemerintah untuk mensosialisasikan kebijakan publik kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan seperti yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mensosialisasikan PPDB atau penerimaan peserta didik baru menggunakan influencer Ahmad Erumi dan Ali Sakib. Kemudian juga dilakukan pada Kementerian Pariwisata dalam mempromosikan program-program pariwisata. Mohon izin interupsi. Tim pemerintah, saya perwakilan dari tim oposisi menentang dan sangat tidak setuju akan adanya mosi yang mengatakan bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Terdapat beberapa poin dan hal yang sudah saya tandai di sini yang menunjukkan bahwa mosi ini merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan. Terdapat 3 dasar argumentasi yang mendukung pendapat saya Dewan Juri dan saudara-saudari yang saya hormati. Yang pertama, saudari telah mengatakan bahwa influencer hanya fokus terhadap massa, bukan substansi atau isi dari kebijakan yang telah dititipkan oleh para pemangku kepentingan atau pejabat publik. Hal ini merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan karena para influencer yang dipilih oleh para pejabat publik pastinya sudah diberikan edukasi terkait kebijakan yang akan dia suarakan. Pemerintah pastinya tidak akan gegabah dalam memilih seorang influencer yang akan diberikan tugas melakukan sosialisasi kebijakan pemerintah. Influencer juga bukan orang yang tidak tahu apa-apa, yang hanya memiliki followers yang banyak, melainkan mereka adalah seseorang yang punya latar belakang sosial yang baik, pendidikan yang baik, dan mampu berinteraksi secara sehat dengan para pengikut dan juga followers mereka. Yang kedua, saudari telah mengatakan bahwa influencer belum memiliki pemahaman menyeluruh yang komprehensif, menimbulkan multi-interpretasi dan jarang diadakan cross-check bagi para pengguna media sosial yang mendapatkan informasi kebijakan dari sang pemengaruh media sosial. Hal ini merupakan hal yang sangat amat tidak dapat dibenarkan. Kenapa? Karena influencer pasti akan memiliki pemahaman yang memadai sebelum mereka melakukan promosi atau sosialisasi terhadap suatu kebijakan pemerintah. Pemerintah pastinya juga akan memberikan edukasi yang baik kepada mereka dan tidak akan asal salah pilih influencer. Inilah yang akan menjadi tugas sinergi kita bersama untuk mengubah adanya stereotip para pengguna media sosial. Saudari yang telah mengatakan bahwa pengguna media sosial terkadang tidak dapat melakukan cross-check, tetapi kondisi yang saat ini terjadi adalah telah banyak dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengecek sesuatu informasi yang ada dan tidak percaya akan adanya hoax. Para pemangku kepentingan pastinya menginginkan kebijakan yang telah mereka buat tersebar secara menyeluruh dan salah satunya media sosial merupakan tempat yang nyaman dan efektif untuk menyebarluaskan suatu informasi tertentu. Yang ketiga, saudari yang terhormat telah mengatakan bahwa lebih baik menggunakan tenaga ahli dari seorang ahli dan sosialisasi kebijakan para ahli karena mereka lebih bersifat netral dan juga objektif. Saya tidak setuju dengan pernyataan ini karena kondisi saat ini yang terjadi adalah media sosial cenderung lebih cepat dalam memilah dan menghasilkan suatu informasi, dapat menjangkau publik lebih banyak dan juga lebih luas. Influencer merupakan seorang yang kompeten, yang mungkin mereka bukan pembuat kebijakannya, namun mereka juga bisa memahami arah kebijakan tersebut. Pasti departemen dan lembaga terkait juga memberikan edukasi terlebih dahulu akan kebijakan tersebut. Influencer juga memiliki keterlibatan emosi bersama para pengikut yang memiliki bonding yang kuat sesama manusia, sehingga informasinya dapat tersampaikan secara cepat dan tepat. Saudari tadi sempat menyampaikan mengenai sebaiknya kebijakan disebarluaskan dan dikenal oleh masyarakat dengan cara diberikan pemahaman menyeluruh dan komprehensif. Namun, bagaimana caranya agar dapat menyeluruh apabila influencer saja dilarang untuk dilibatkan gitu? Hal ini menjadi sangat tidak dapat dibenarkan karena influencer diakui dapat memberikan dampak yang sangat besar bagi khalayak ramai khususnya di Indonesia. Para pemangku kepentingan serta para pejabat publik juga telah menghabiskan sebesar 90,4 miliar rupiah untuk melibatkan para influencer dalam mempromosikan program dan kebijakan publik. Hal ini merupakan angka yang sangat besar dan saya yakin hasil yang didapatkan juga sangat maksimal Dewan Juri dan saudari yang terhormat.
Saudari yang terhormat telah mengatakan bahwa influencer hanya fokus terhadap masanya saja, namun tidak dengan substansi. Hal ini merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan karena terdapat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa seorang influencer juga memiliki tanggung jawab atas apa yang mereka sebarkan di media sosial. Hal ini juga mendukung bahwa influencer juga merupakan orang yang kompeten. Para pemangku kepentingan juga tidak dapat sembarangan dalam memilih influencer untuk membantu menyebarkan dan mensosialisasikan informasi kebijakan mereka. Apabila pejabat publik dilarang untuk memberikan dan memberlakukan menyebarluaskan suatu kebijakan melalui pemengaruh media sosial atau influencer, maka informasi atau kebijakan yang disampaikan tidak akan menjangkau masyarakat secara cepat, luas lingkup cakupan informasinya, dan efektif penyampaiannya. Karena apabila hanya mengandalkan seorang ahli atau pejabat pemerintah dalam melakukan sosialisasi kebijakan pejabat publik semata, maka hanya bisa satu arus informasi yang disampaikan dan juga itu akan berjalan dengan sangat lambat dan kurang dipedulikan oleh masyarakat. Para influencer juga pastinya sudah mendapatkan edukasi, jadi mereka tidak semata-mata hanya melakukan publikasi tanpa tahu esensi dan latar belakang pesan yang mereka sampaikan kepada masyarakat. Saat ini masyarakat juga menjadi pengguna media sosial yang bijak karena akan terjadi alignment terkait berpengaruhnya influencer terhadap kebijakan di Indonesia. Maka solusi yang dapat saya elaborasikan dalam mosi ini adalah bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pemengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya sangat tidak dapat dibenarkan. Terdapat beberapa poin solusi yang akan saya berikan menunjukkan bahwa saya tidak setuju akan mosi ini. Yang pertama, memberikan edukasi kepada para influencer yang akan memberikan promosi informasi kebijakan pemerintah dan mematahkan stereotip bahwa pengguna media sosial tidak dapat menyaring informasi dan cross-check terlebih dahulu. Yang kedua, perlu adanya edukasi terhadap berbagai pihak terkait dan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen agar tidak ada lagi terjadinya akan dilarangnya pemangku kepentingan menggunakan influencer sebagai bagian dari menyebarluaskan kebijakan. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi secara berkala terhadap program yang telah disampaikan oleh para influencer kepada para pengikut atau followersnya. Dengan ini, Dewan Juri yang terhormat, saya sangat tidak setuju dengan adanya mosi bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya didasarkan pada argumen saya di atas. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.